Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmah Kamila Maulida. Saya adalah mahasiswi dari kelas PAI 6F yang insya Allah akan mempresentasikan susunan yang telah saya buat. Tetapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam karena telah bersedia untuk memperhatikan presentasi dari saya. Baik, mungkin langsung saja ya Pak. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat yang berjudul Pandangan Filsafat Islam terhadap Rancangan Pendidikan. Oke, baik. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian dari hakikat. Jadi, hakikat adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau bisa dapat disebut makna yang paling dasar dari segala sesuatu, apapun itu, entah itu benda, kondisi, atau pemikiran atau apapun itu. Nah, selanjutnya yaitu kurikulum. Nah, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurer yang artinya berlari. Nah, dalam bahasa Arab, kurikulum disebut dengan manhaj. Nah, kata kurikulum juga dihubungkan dengan courier. Ini kalau tidak salah berasal dari bahasa Rumania ya, yang artinya kurir, yang menjadi penghubung dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain, di mana ia harus menempuh jarak untuk mencapai tujuan yang ingin ia capai tersebut. Nah, menurut pemikiran Hasan Basri, ia berpendapat bahwa kurikulum meliputi beberapa aspek. Yang pertama ada mata pelajaran, lalu sistem dan metode pembelajaran, hubungan interaktif antara pendidik dan peserta didik, pengawasan perkembangan mental peserta didik, sistem evaluasi, dan sebagainya. Nah, dalam aktivitas sekolah, biasanya lembaga tersebut itu melakukan 3 tindakan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama dalam ranah kognitif, yaitu upaya pencerdasan anak didik. Lalu dalam ranah afektif, yaitu pencerdasan emosional. Lalu yang ketiga, ranah psikomotorik, yakni upaya pencerdasan perilaku keterampilan. Jadi, intinya adalah untuk mencerdaskan peserta didik, entah itu dalam kecerdasan emosional, kecerdasan perilaku keterampilan, intinya mencerdaskan peserta didik yang diajar agar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, jadi kurikulum itu merupakan segala bentuk kegiatan yang akan dilalui oleh pendidik maupun peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikannya. Nah, dalam perspektif pendidikan Islam, kurikulum merupakan jalan yang dilalui agar dapat menjalankan fungsi kita sebagai manusia sebagai khalifah dalam muka bumi ini untuk memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Selanjutnya, filsafat pendidikan Islam. Nah, jadi falsafat atau filsafat berasal dari bahasa Yunani. Nah, filsafat terdiri dari dua kata, yaitu philein dan sophos. Philein artinya cinta dan sophos artinya hikmat. Nah, intisari filsafat adalah berpikir menurut tata tertib atau logika dengan bebas, jadi tidak terikat pada suatu apapun. Jadi, filsafat adalah berpikir dengan sedalam-dalamnya sehingga akan sampai kepada dasar-dasar persoalan yang sedang dibahas begitu. Lalu sedangkan pendidikan Islam, jadi para ahli pendidikan khususnya ahli pendidikan Islam mengartikan bahwa pendidikan Islam dengan kata-kata atau gaya bahasa yang berbeda tetapi substansinya sama, bahwa pendidikan Islam adalah upaya untuk menggali dan mengaplikasikan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran hadis. Nah, jadi filsafat pendidikan Islam adalah suatu kajian yang membahas secara dalam hingga ke dasar-dasarnya tentang pendidikan Islam. Nah, selanjutnya esensi kurikulum dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Jadi tadi kan telah dijelaskan bahwa kurikulum adalah suatu
eh, penghubung dalam menyampaikan sebagai suatu penghubung yang membantu seseorang untuk mencapai tujuan yang ingin ia capai. Nah, maka menurut filsafat pendidikan Islam adalah alat atau instrumen untuk mendidik peserta didik agar dapat mengembangkan baik potensi jasmaniahnya maupun ruhaniahnya agar peserta didik mampu menuju kepada Tuhannya. Jadi, agar peserta didik itu tetap berada di jalan yang Allah ridhoi, agar peserta didik dapat berada di jalan yang memang Allah perintahkan. Jadi tidak belok ke mana-mana gitu. Nah, jadi substansi pembahasan ini adalah mengenai hakikat atau dasar kurikulum dalam sudut pandang filsafat pendidikan. Nah, jadi jika kurikulum merupakan suatu jalan atau manhaj, maka esensi kurikulum adalah Al-Quran dan hadis. Nah, dalam suatu hadis pun kan diterangkan bahwa menjelang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau menegaskan bahwa ia tidak meninggalkan harta benda yang dipusakai. Justru beliau mewasiatkan agar kita sebagai umatnya ini berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Artinya dalam segala ucapan, tindakan, atau perilaku apapun itu, maka kita ini harus selalu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, itu pun pasti termasuk ke dalam ranah pendidikan Islam. Jadi harus tetap berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Nah, kurikulum pendidikan Islam memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama, menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan-tujuannya dan kandungan-kandungannya. Itu seperti metode-metode, alat-alat, dan tekniknya yang bercorak agama. Kenapa begitu? Agar kita ini melakukan apa yang Rasul wasiatkan kepada kita, yakni melakukan apapun itu yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu. Jadi, tidak bertentangan dengan ajaran agama dan akhlak dalam Islam. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu meluasnya perhatian dan menyeluruhnya kandungan. Nah, kurikulum yang benar adalah kurikulum yang menyeluruh dalam perhatian dan kandungannya, memperhatikan pengembangan segi intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual. Di samping menaruh perhatian kepada pengembangan dan bimbingan terhadap aspek spiritual bagi pelajar dan pembinaan akhlak yang betul padanya, menguatkan hubungan dengan Tuhannya, menghaluskan akhlaknya. Nah, itu semua melalui kajian terhadap ilmu-ilmu agama, lalu juga latihan spiritual dan mengamalkan syiar-syiar agama dan akhlak Islam. Selanjutnya, kurikulum dalam pendidikan Islam selain menyeluruh perhatiannya dan kandungannya, juga menaruh perhatian untuk mencapai perkembangan yang menyeluruh, lengkap melengkapi dan berimbang antara orang dan masyarakat. Lalu yang keempat, kecenderungan seni halus, aktivitas pendidikan jasmani, latihan militer, pengetahuan teknik, latihan kejuruan, dan bahasa-bahasa asing. Lalu yang kelima, keterkaitan antara kurikulum dengan pendidikan Islam dengan kesediaan pelajar pada minat, kemampuan, kebutuhan, dan perbedaan-perbedaan antara peserta didik dengan peserta didik yang lain di antara mereka, begitu. Juga keterkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah masyarakat Islam yang selalu berkembang. Jadi kan kita ini selalu mengalami perkembangan dan perubahan dan itu pasti akan selalu terjadi. Nah, jadi kurikulum akan selalu mengikuti gitu. Jadi tidak boleh sampai tertinggal. Jadi harus tetap mengikuti sesuai zamannya, sesuai zaman gitu. Selanjutnya, kerangka dasar kurikulum pendidikan Islam. Nah, jadi kurikulum yang baik dan relevan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam adalah kurikulum yang bersifat integrated dan komprehensif, serta menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dalam penyusunan kurikulum. Nah, kerangka dasar operasional yang dimaksud adalah tauhid dan perintah membaca. Nah, yang pertama tauhid. Jadi tauhid sebagai kerangka dasar utama kurikulum harus dimantapkan semenjak manusia itu lahir. Nah, itu kan kalau manusia lahir kan pastinya dengan memperdengarkan kalimat-kalimat tauhid melalui azan dan iqomah.
Nah, azan dan iqomah merupakan materi pendidikan yang paling awal diberikan kepada seorang bayi muslim dalam transformasi dan internalisasi nilai dalam pendidikan Islam. Jadi kalimat tauhid itulah yang dijadikan sebagai filsafah dan pandangan hidup umat Islam melalui konsep kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, perintah membaca. Nah, kerangka dasar yang kedua ini adalah perintah membaca sesuai dengan eh, Quran Surah Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, perintah membaca kan bukan hanya membaca apa yang tertulis saja, tetapi membaca fenomena yang terjadi pada alam semesta ini juga. Nah, menurut perintah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini meliputi tiga macam ayat. Yang pertama, ayat Allah Subhanahu wa taala yang berdasarkan wahyu, lalu ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri manusia, dan ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di alam semesta ini. Nah, wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Alaq yang ayat 1 sampai 5. Nah, wahyu pertama ini bernilai edukasi yang amat sangat tinggi, yakni perintah untuk membaca. Baik, jadi kesimpulannya dengan demikian ini maka kurikulum merupakan jalan yang dilalui untuk menuju pada sesuatu. Sedangkan hakikat kurikulum dalam perspektif pendidikan Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis sebagai sumber primer pendidikan Islam, dari dua sumber inilah materi-materi pendidikan Islam digali oleh orang-orang yang kompeten dan dalam perspektif keilmuan masing-masing. Nah, dari penggalian yang sungguh-sungguh inilah lahir orang-orang kompeten dalam ilmu tauhid, fikih, tasawuf, astronomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi dari sumber yang sama yakni Al-Quran dan hadis tetap dapat melahirkan berbagai disiplin ilmu. Jadi tidak hanya itu-itu saja. Baik, mungkin itu saja ya Pak yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya menyadari bahwa kekurangan datangnya dari saya sendiri dan kelebihan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya memohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian yang telah saya sampaikan. Lalu saya ingin berterima kasih lagi kepada Bapak. Saya berharap semoga Bapak dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan kafaratul majlis dan salam ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.